Rekan-rekan, selamat datang kembali di RBS Channel. Hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara menghadapi penyidikan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, atau KPK dalam kasus korupsi. Kami mengerti bahwa sedang dilakukan penyelidikan atau penyidikan karena kasus korupsi bisa merupakan waktu yang mencemaskan, waktu yang menakutkan, membingungkan. Karena secara psikis, mental seseorang pasti akan sangat tertekan karena bisa saja terkait dengan hukuman yang mereka akan hadapi, status yang mereka akan sandang ketika mereka nanti ditetapkan sebagai koruptor. Namun, jangan khawatir. Kami di sini untuk memberikan Anda strategi yang tepat sehingga Anda bisa melewati semua ini. Kami pernah berada di posisi Anda, diperiksa atas kasus korupsi. Meskipun kami berpengalaman sebagai penyelidik, sebagai auditor yang biasa melakukan pemeriksaan, namun sama saja kami juga merasakan ketakutan, kebingungan, dan kecemasan. Bahkan bisa jadi kami lebih cemas karena kami sangat mengetahui bagaimana kewenangan yang sangat besar yang dimiliki oleh penyelidik maupun penyidik. Tetapi kami ingin meyakinkan Anda bahwa Anda tidak sendirian. Banyak orang termasuk kami yang siap membantu Anda. Insya Allah semua bisa dilewatin jika Anda tidak salah dalam bertindak dan memberikan keterangan serta mengikuti step by step strategi yang akan kamu uraikan dalam video ini. Kami akan membantu Anda untuk menghilangkan rasa takut, panik, cemas, dan kesepian yang mungkin Anda rasakan. Kami juga akan share pengalaman-pengalaman kami dalam melewati berbagai kasus-kasus seperti ini. Jika Anda siap untuk menghadapi tantangan ini, mari kita lanjutkan ke bagian inti dari video ini. Kehidupan bahagia Anda tiba-tiba bisa berubah 180 derajat ketika ada surat panggilan dari polisi, jaksa, KPK, atau bahkan auditor. Tidur Anda bisa jadi tidak nyenyak, makan pun tidak enak, dan bahkan bisa jadi Anda terbayang-bayang betapa panjang proses pemeriksaan yang akan Anda hadapi. Bayangan di borgol, bayangan di penjara, bayangan di geledah rumah Anda mungkin begitu menganga. Ingat misalnya kasus Karen Agustiawan. Di Rut Pertamina 2009-2014, beliau hampir 1,5 tahun mengikuti proses hukum. Bahkan lebih dari setahun beliau berada di bui, sampai akhirnya dilepaskan oleh Mahkamah Agung. Jangan ada lagi direksi Pertamina yang dikarenkan. Cukup saya dan saya saja. Cukup saya yang berkorban, tapi tidak ada lain lagi. Itu saja permintaan saya. Terima kasih. Melihat semua itu, kemungkinan Anda akan merasa cemas, panik, takut, dan merasa sendirian. Tenang,
Kami pernah berada di posisi seperti Anda, dipanggil berkali-kali dari proses penyelidikan sampai proses penyidikan. Meskipun secara pribadi yakin dapat melalui proses pemeriksaan tersebut, namun kami sebagai mantan auditor dan penyelidik senior memahami bahwa penyelidik, penyidik, pemeriksa mempunyai kewenangan besar dalam menjalankan tugasnya. Apapun bisa terjadi. Oleh karena itu, persiapan teknis dan mental harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis. Berdasarkan pengalaman, baik sebagai pemeriksa maupun terperiksa, serta update pengetahuan kami sajikan beberapa tips untuk menghadapi pemeriksaan kasus korupsi. Berikut beberapa tips untuk menghadapi pemeriksaan kasus korupsi. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah tetap tenang. Tarik nafas dalam-dalam dan ingatlah bahwa Anda tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Presumption of innocence. Sebelum dilakukan pemeriksaan, niatkan untuk kooperatif dalam pemeriksaan. Oleh karena itu, persiapkan materi yang akan ditanyakan sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan lancar dan cepat. Rekan-rekan sekalian, mari kita lihat langkah persiapan apa saja yang harus kita siapkan ketika kita akan menghadapi pemeriksaan. Setidaknya ada 4 langkah persiapan sebelum pemeriksaan. Yang pertama adalah Anda kumpulkan semua dokumen, misalnya dokumen terkait dengan surat keputusan pengangkatan Anda, daftar riwayat hidup yang berisi terkait dengan tanggal lahir Anda, pendidikan Anda, pengalaman kerja Anda, dan seterusnya. Karena ini pasti akan ditanya oleh para pemeriksa, baik penyelidik maupun di penyidikan. Kemudian kumpulkan semua peraturan terkait dengan peristiwa yang sedang atau akan ditanyakan oleh pemeriksa. Semua peraturan, baik peraturan perundang-undangan maupun terkait dengan SOP dan kebijakan yang ada di perusahaan Anda. Dan yang paling penting adalah pahamin semua dokumen-dokumen ini, susun secara sistematis dan komprehensif, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan nanti Anda sudah menyiapkan semuanya. Kemudian yang kedua adalah Anda buatkan kronologis peristiwa. Nah, kronologis peristiwa ini wajib disertai dokumen atau bukti pendukungnya. Kenapa? Karena pemeriksa tidak akan mempercayai keterangan Anda kalau Anda tidak dapat menunjukkan bukti pendukungnya. Oleh karena itu, usahakan sedetail mungkin bukti pendukung apa yang Anda punya, Anda sajikan di kronologis tersebut. Baik itu berupa dokumen, foto, video, rekaman pembicaraan, surat, ataupun keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang lainnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah diskusikan dengan orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Dalam hal ini misalnya dengan lawyer, dengan ahli hukum bisnis, dengan para pengambil kebijakan yang memahami terkait dengan peristiwa yang sedang ditanyakan atau sedang diselidiki. Ini penting banget karena ketika Anda tidak mengetahui sudut pandang orang lain, maka nanti Anda akan kesulitan ketika dalam proses pemeriksaan. Ini penting banget diskusi dengan tim pendukung ini, baik ahli hukum maupun ahli bisnis maupun ahli-ahli yang lain yang terkait. Oleh karena itu, coba diskusikan secara komprehensif, beberapa kali diskusi, Anda brainstorming, dan kemudian mencoba membuat strategi terbaik. Strategi seperti apa? Inilah yang nanti dibahas di yang keempat. Mengatur strategi agar bisa memberikan keterangan secara komprehensif kepada pemeriksa. Ini penting. Nah, sebelum Anda jelaskan kepada pemeriksa, alangkah lebih baiknya kalau Anda melakukan simulasi, baik dengan lawyer
atau ahli-ahli hukum bisnis maupun dengan orang-orang yang Anda anggap memahami hal ini. Semakin banyak Anda mendiskusikan masalah ini, semakin Anda dapat mensimulasikan berbagai pertanyaan yang kira-kira akan ditanyakan oleh pemeriksa, Anda akan mempunyai persiapan yang semakin baik. Semakin banyak amunisinya, maka Anda akan semakin mudah ketika dalam tahap pemeriksaan. Ini 4 langkah yang paling penting, saudara-saudara sekalian. Nah, ini saya kasih contoh kronologis yang pernah kami buat ketika dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Tentu saja kronologis inilah berdasarkan apa yang Anda alami, apa yang Anda lihat, dan apa yang Anda rasakan secara langsung. Jadi benar-benar merupakan kesaksian Anda. Anda terlibat langsung di sini. Sedangkan terkait dengan pengetahuan yang tidak Anda alami langsung, tidak Anda lihat secara langsung, atau tidak Anda rasakan secara langsung, jangan ditulis di kronologis ini. Makanya ketika nanti ditanya oleh pemeriksa pun, ya Anda tidak boleh menjawab karena memang Anda tidak tahu masalah itu. Ini contohnya contoh yang kira-kira tidak konkret ya. Ini hanya memberikan gambaran kepada rekan-rekan sekalian kronologi seperti apa yang Anda susun. Yang pertama pasti tentu saja adalah terkait dengan ini ya, tanggalnya ya. Ini penting banget karena kronologi kan terkait dengan urutan peristiwa. Sehingga ketika nanti kita tahu urutan peristiwanya dari tanggal kapan sampai kapan, kita nanti akan bisa menangkap peristiwa secara lebih komprehensif, sehingga pemahamannya pun nanti tidak salah. Kalau ada yang missing link atau ada peristiwa atau informasi yang tidak diketahui, nanti akan membahayakan kita juga. Oleh karena itu, buatlah kronologi sedetail mungkin tanggal ini. Nah, uraian peristiwanya pun Anda tuliskan sedetail mungkin. Lebih detail, lebih baik. Karena kenapa? Ini menggambarkan peristiwa yang sebenarnya, yang Anda alamin, yang Anda lihat dan yang Anda rasakan. Nah, yang paling penting sebagaimana tadi kami sampaikan, Anda harus menyertai dengan bukti atau referensi terkait dengan uraian yang Anda jelaskan di sini. Ini contohnya terkait dengan pengangkatan sebagai direktur, maka Anda menyajikan SK terkait dengan pengangkatan tersebut, akte notaris terkait dengan RUPS yang membahas pengangkatan tersebut, bisa aja berbagai WA yang terkait dengan hal itu. Misalnya di sini kami contohkan WA dari sekretaris perusahaan yang berisi scan dokumen-dokumen tersebut. Kemudian terkait dengan berbagai rapat, baik rapat direksi dengan Dewan Komisaris maupun rapat-rapat yang lainnya. Ini Anda jelaskan juga di kronologis itu. Selama rapat itu Anda ikutin, maka tulis di sini. Nah, kalau rapat enggak Anda ikutin, jangan ditulis di sini. Karena itu bukan merupakan kesaksian. Kalau bukan saksi, nanti keterangannya tidak bisa diterima oleh pemeriksa. Di sini bisa aja nanti Anda sajikan terkait dengan notulen rapatnya, kemudian daftar hadirnya, dan kalau ada foto rapatnya kayak gitu. Dan bahkan kalau ada rekaman rapat itu pun akan semakin baik, karena akan bisa menggambarkan peristiwa keseluruhan seperti apa, bisa menggambarkan suasana kebatinan saat itu seperti apa dalam pembahasan tersebut. Kemudian saya contohkan juga bagaimana misalnya ada laporan misalnya dari panitia penerima barang. Jelaskan saja siapa yang bicara waktu itu, jabatannya apa, penjelasannya apa, Anda jelaskan di situ. Dan kembali lagi, Anda jelaskan juga atau Anda sertakan terkait dengan bukti atau referensinya. Misalnya terkait dengan presentasi terkait dengan progres atau kemajuan pekerjaan disertai dengan foto-foto dan video di lapangan. Lebih lengkap dokumennya akan lebih baik. Kemudian misalnya ada memorandum dari panitia penerima barang kepada PPK dengan tembusan kepada KPA maupun PA beserta dokumen-dokumen pendukungnya. Yang mungkin saja Anda sebagai KPA atau PA bisa aja mendapatkan memorandum ini. Terus kemudian terkait dengan notulen rapat pada waktu pembahasan masalah itu beserta daftar hadirnya, dan kalau ada rekaman pembicaraannya pun rekaman rapat tersebut akan lebih baik. Atau peristiwa-peristiwa yang memang Anda alami saat itu, misalnya suatu ketika Anda memang secara tidak sengaja bertemu dengan kontraktor, ya Anda uraikan saja kapan kejadiannya,
kemudian di mana tempatnya, siapa saja yang hadir saat itu, dan apa yang dibicarakan waktu itu. Nah, ini saya kasih contoh. Penjelasannya seperti ini, bahwa secara tidak sengaja saya bertemu dengan kontraktor saudara Saifuddin setelah sholat Jumat di masjid bla 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 sekitar jam 13.15 WIB. Kemudian Anda jelaskan berapa lama pertemuan tersebut. Misalnya di sini disebutkan kurang dari 5 menit. Dan apa yang dibicarakan saat itu Anda jelaskan di sini, misalnya saudara Saifuddin menjelaskan bahwa progres pekerjaan sudah 80% dan saudara Saifuddin meminta untuk dilakukan pembayaran sesuai kontrak. Nah, terus kemudian Anda jelaskan juga apa yang Anda omongin waktu itu, kayak gitu ya. Misalnya contohnya di sini, misalnya waktu itu saya menjelaskan bahwa oke, diproses saja sesuai dengan kontrak yang berlaku dan sesuai dengan prosedur yang ada di perusahaan. Nah, kemudian bukti-buktinya apa saja? Misalnya saat itu yang ada hanya saksi-saksi yang dalam pertemuan tersebut. Misalnya waktu itu Anda ditemani oleh saudara Bondan Sugito yang merupakan sekretaris perusahaan, kemudian saudara Wahyu Pratikno yang merupakan pengurus masjid, dan termasuk juga dan khotib Jumat yang bisa aja Anda lupa dengan namanya. Ini merupakan langkah persiapan teknis yang Anda harus jalankan ataupun Anda buat, agar kenapa? Ketika nanti Anda diminta keterangan, Anda dapat bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya terkait dengan peristiwa tersebut, sehingga nanti pemeriksa bisa mengambil kesimpulan secara komprehensif. Setelah menyiapkan materi seperti di atas, sebaiknya Anda juga banyak membaca terkait berbagai peraturan, ketentuan, SOP, kebijakan yang terkait dengan materi pemeriksaan. Dan jangan lupa pelajari juga proses hukum dalam kasus korupsi, seperti apa itu proses penyelidikan, apa itu penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan. Jangan lupa, ini yang penting, pelajari juga hak-hak dari penyelidik dan penyidik. Di samping itu, Anda juga harus mempelajari hak-hak Anda sebagai saksi, ataupun tersangka, ataupun terdakwa. Tips terakhir yang kami berikan adalah pelajari kasus yang mirip dengan kasus Anda. Anda bisa download berbagai kasus yang ada di Mahkamah Agung, atau Anda bisa googling, Anda bisa beli buku terkait dengan eksaminasi berbagai kasus, Anda bisa googling juga terkait dengan skripsi-skripsi, tesis-tesis terkait dengan kasus-kasus yang mungkin mirip dengan Anda. Itu akan bisa menambah wawasan dan dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pemeriksa. Saya yakin setelah Anda mempersiapkan dengan baik persiapan teknik sebagaimana kami uraikan sebelumnya, Anda akan lebih tenang, Anda akan lebih percaya diri. Namun demikian, untuk lebih mematangkan persiapan non-teknisnya, persiapan psikis, persiapan mental, dan juga jasmani, berikut beberapa tips untuk itu. Tips pertama, jangan panik. Jaga ketenangan emosional. Ketika menghadapi pemeriksaan, baik penyelidikan ataupun penyidikan, penting untuk menjaga ketenangan emosional Anda. Jangan biarkan ketakutan atau kecemasan menguasai pikiran Anda. Berbicaralah dengan keluarga dan teman dekat yang dapat memberikan dukungan yang sangat berarti buat Anda. Ingatlah bahwa Anda tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini. Tips kedua, berpegang pada prinsip etika. Selama pemeriksaan, tetaplah berpegang pada prinsip etika dan kejujuran. Jangan terlibat dalam upaya untuk menghalangi proses hukum atau melakukan tindakan yang melanggar etika. Hal ini dapat merugikan Anda dalam jangka panjang. Ingatlah selalu bahwa Anda tidak bersalah sampai
terbukti bersalah di pengadilan, presumption of innocence. Prinsip ketiga, jalankan aktivitas yang menyenangkan, yang biasa atau bisa membuat Anda bahagia, seperti tetap berolahraga agar jasmani Anda tetap sehat, kemudian mendengarkan musik favorit, atau misalkan berwisata alam, dan hal-hal lain yang membuat Anda bahagia. Prinsip keempat, bersabar dan berdoa. Tuhan pasti punya rencana terbaik bagi kita. Semua usaha sudah kita lakukan, namun hasil akhirnya bukan kita yang menentukan. Ingat juga bahwa seorang narapidana di Italia pernah berkata, tidak semua yang masuk penjara adalah orang jahat, dan tidak semua yang di luar penjara adalah orang baik. Kita semua tahu banyak pahlawan-pahlawan besar seperti Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Buya Hamka, atau bahkan Nelson Mandela pernah merasakan bui. Apakah mereka orang jahat? Tentu saja tidak. Mereka adalah pahlawan-pahlawan besar. Itulah beberapa tips tentang bagaimana mempersiapkan diri Anda untuk menghadapi pemeriksaan polisi, jaksa, KPK, atau bahkan auditor dalam kasus korupsi. Kami berharap informasi ini dapat memberikan Anda harapan dan menghilangkan rasa takut, bingung, dan sendirian yang mungkin Anda rasakan. Ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Ada banyak pihak, ada banyak orang di luar sana yang akan membantu Anda dalam melalui proses ini. Terima kasih telah menonton video ini. Video selanjutnya merupakan kelanjutan dari video ini, yaitu bagaimana Anda menghadapi proses pemeriksaan. Tetap di channel ini, nantikan video berikutnya. Terima kasih.